Perkenalkan, kami dari kelompok 38 Interprofessional Education akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami dengan tema membangun nilai kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan komunitas guna menjawab kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan, kemitraan tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga, dan bahkan dengan lingkungan sekitarnya yang akan meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Membangun nilai kerjasama atau kemitraan antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan komunitas guna menjawab kerjasama atau kemitraan antar nakes atau tenaga kesehatan, kemitraan tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga, dan bahkan dengan lingkungan sekitarnya akan meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelayanan kesehatan, kerjasama dan kolaborasi dapat diterapkan dengan melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, penetapan tujuan dan pertanggungjawaban, dan keterbukaan dalam berkomunikasi yang dilakukan bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, kinerja, biaya, serta meningkatkan kepuasan pasien. Tenaga kesehatan perlu bekerjasama untuk mewujudkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien bukan berarti tidak ada risiko sama sekali dalam melakukan tindakan medis, melainkan keselamatan pasien merupakan prioritas utama yang merupakan langkah yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan dari sebuah rumah sakit dapat meningkat. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Brenu Gradena. Insiden yang bersifat merugikan akan terjadi apabila keselamatan pasien tidak terwujud. Yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah segala peristiwa yang tidak disengaja yang beresiko menimbulkan cedera, meliputi KTD, yakni kejadian tidak diharapkan, KNC, kejadian nyaris cedera, KTC, kejadian tidak cedera, dan KPC, kondisi potensial cedera. Oleh karenanya, kerjasama dalam bidang kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari insiden-insiden tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kerjasama antara tenaga kesehatan terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama adalah kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan lingkungan pasien. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kerjasama antara sesama tenaga kesehatan. Menurut saya, kerjasama antara tenaga kesehatan dapat terlihat dari komunikasi yang terjalin untuk membangun pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Kedua, hal ini akan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan di depan mata keluarga pasien. The situation, background, assessment, and recommendation, jadi komunikasi efektif yang jika didukung dengan kerja tim yang baik dan koordinasi akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan keselamatan dari pasien itu sendiri. Yang kedua ada kerjasama antar tenaga kesehatan dengan pasien. Pasien merupakan mitra aktif yang berperan juga sebagai sumber informasi utama dalam kolaborasi. Selain itu, kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan dan pasien merupakan hal yang wajib dilakukan, karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 32N Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Agung Putri Semidania dari program studi PSSKPD. Pasien dan keluarga merupakan hal yang terpusat. Hal ini dapat diartikan ketika kita ingin menjalin kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, maka kita juga perlu melibatkan keluarganya. Keluarga harus dilibatkan dalam merancang dan meningkatkan layanan untuk mewujudkan tercapainya perawatan pasien yang optimal. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat ketika kita melakukan kerjasama dengan keluarga pasien. Hal tersebut meliputi keluarga yang sudah memiliki pandangan sendiri tentang penyakit yang dialami pasien, banyaknya isu-isu negatif yang tersebar, dan keluarga bersifat pasif terhadap pasien. Sekian dari saya, terima kasih. 4. Kerjasama antar tenaga kesehatan dengan lingkungan sekitar. Kerjasama antar tenaga kesehatan dengan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memelihara kesehatan, dan meningkatkan potensi untuk merawat diri sendiri sehingga terbebas dari cedera dan penyakit. Kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan dengan masyarakat dapat diwujudkan dengan dilakukannya promosi kesehatan, mana langkah awal yang dapat dilakukan ketika individu dalam masyarakat belum terkena penyakit. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga kesesuaian materi dan tingkat pemahaman masyarakat menjadi poin penting dalam hal ini.
Pengobatan tahap ini terjadi ketika individu dalam masyarakat sudah terpapar oleh penyakit. Tujuan dari pengobatan adalah memperbaiki tingkat kesehatan yang dapat diwujudkan melalui pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung dapat berupa kunjungan rumah untuk orang dengan penyakit kronis atau untuk lanjut usia, dan pelayanan tidak langsung dilakukan dengan membantu komunitas yang ada dalam masyarakat dengan masalah kesehatan tertentu untuk bisa mendapatkan perawatan. Kemudian evaluasi. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam kerjasama antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Pada tahap ini, tenaga kesehatan akan melakukan analisis serta penilaian untuk menentukan apakah tindakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, kita harus kerjasama dalam satu tim untuk meningkatkan efektivitas dari prosedur yang kita lakukan. Setiap orang akan mengemban tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian yang akan memudahkan proses dalam pelayanan pasien, yang pada ujungnya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga derajat kesehatan. Selain untuk meningkatkan efektivitas prosedur, kerjasama juga memiliki manfaat lainnya, yaitu dapat lebih meringankan suatu pekerjaan. Di dalam melakukan suatu pekerjaan, apabila kita melakukannya dengan kerjasama dengan orang lain, tugas yang kita emban akan menjadi dibagi, sehingga beban dari tugas secara individu akan menjadi berkurang. Mempererat solidaritas antar anggota. Setiap kita bekerja sama, kita akan merasa semakin dekat dengan orang yang kita ajak bekerja sama, sehingga tumbuh perasaan solidaritas yang dapat mempererat persatuan antar anggota. Lalu ada menumbuhkan sifat-sifat kekeluargaan. Dalam kerjasama, kita juga akan menemukan rasa kekerabatan yang akan membuat kita merasa semakin dekat dengan orang yang kita ajak bekerja sama. Lalu ada meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Melalui kerjasama, anggota akan menemukan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan kerjasama dengan orang lain, pikiran dan pandangan akan menjadi lebih luas dan terbuka terhadap pandangan maupun budaya yang baru sebelumnya asing. 2, 3. Kolaborasi antara kelompok menciptakan tumbuhnya rasa critical thinking. Critical thinking ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan dengan pandangan dari masing-masing anggota kelompok yang disatukan dan diselesaikan dengan cara critical thinking. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam tim. Yang pertama ada adil. Adil di sini melambangkan kesetaraan dan kesamaan tiap antar anggota kelompok. Di sini membuat setiap anggota kelompok tidak mendapatkan kecurangan. Dan adil ini adalah untuk mengurangi rasa kecurangan antar kelompok. Integritas adalah mutu atau sifat yang teguh. Orang-orang berintegritas adalah orang yang memiliki kepribadian yang jujur dan juga berkarakter anti korupsi. Dengan memiliki sifat berintegritas, kita akan baik diterima oleh anggota lain saat bekerja sama. Selanjutnya terdapat kebersamaan yang merupakan hubungan kita antar anggota akan menjadi semakin erat dan juga menumbuhkan sifat kekeluargaan, tolong-menolong, dan sukarela. Tanggung jawab. Dalam bekerja sama, kita memiliki tugas masing-masing. Dengan nilai tanggung jawab, tugas yang kita emban akan terselesaikan dengan baik. Menghargai dan toleransi. Dalam bekerja sama, kita seringkali melihat perbedaan pendapat terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita harus dapat menghargai pendapat serta masukan dari orang lain. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pada aspek kesehatan. COVID-19 menuntut untuk melakukan perubahan dalam cara berpikir dan berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu melakukan lockdown maupun pembatasan sosial berskala besar. Namun, upaya tersebut belum efektif menekan penyebaran COVID-19. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pun masih banyak yang terpapar. Oleh karena itu, kerjasama antar lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi pandemi ini. Kerjasama antar tenaga kesehatan, pasien, keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi salah satu upaya untuk penanganan COVID-19. Selain itu, terwujudnya kolaborasi yang didasarkan pada rasa saling percaya dan menghormati, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing, memiliki cita diri positif, dan memiliki kematangan profesional yang didasarkan pada pendidikan dan pengalaman, serta mengakui rekan kerja sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Jadi, membangun kepercayaan sangatlah penting dalam hubungan tenaga kesehatan dengan pasien. Dengan kepercayaan ini, berarti seorang tenaga kesehatan memiliki modal untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui kepercayaan ini juga bukan berarti tenaga kesehatan dapat melakukan eksekusi dengan salah, karena kepercayaan pasien akan tenaga kesehatan dapat luntur akibat tindakan yang gegabah. Sehingga pada intinya, hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak. Pembahasan dari kelompok kami, untuk pelajarannya kami ucapkan terima kasih.